Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Mersal, dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan kisah kehidupan Dr. Maran dan adiknya yang bernama Vetri dari masa kecil yang suram hingga menjadi dokter yang paling berperi kemanusiaan. Selain itu, dia juga melakukan kritik dan membongkar praktik busuk di dunia kesehatan dengan cara yang tidak biasa. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang supir ambulan yang sedang minum teh, lalu ada seorang pria bernama Fadifu. Tak lama kemudian, Fadifu menculik sopir ambulan tersebut. Beberapa hari kemudian, terus terjadi penculikan berantai terhadap para medis, seperti perantara pasien yang bernama Genes, manajer rumah sakit yang bernama Kumar, hingga seorang dokter yang bernama Babu. Kejadian itu membuat gempar seluruh kota Chennai. Polisi pun bergegas melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Dan polisi akhirnya melakukan penangkapan kepada terduga pelaku yang bernama Dr. Maran. Dr. Maran adalah sosok yang sangat dicintai warga di lingkungannya karena kebaikan beliau. Sehingga polisi sampai kesulitan untuk melakukan penangkapan. Polisi yang terpojok segera melarikan Dr. Maran ke suatu tempat. Di sana, kepala polisi yang bernama Randy melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Maran. Randy menanyakan, siapakah sebenarnya dirimu? Apakah penjahat, teroris, atau ketua sekte tertentu? Lalu, kita dibawa ke kejadian beberapa minggu sebelumnya. Dr. Maran dan asistennya Fadifu baru saja tiba di bandara Perancis. Dr. Maran yang menggunakan pakaian tradisional India menarik perhatian petugas imigrasi hingga mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada Dr. Maran. Tak hanya itu, Dr. Maran juga diperlakukan seperti pelaku kriminal. Tak lama kemudian, Dr. Maran melihat ada seorang wanita yang kejang-kejang selepas minum kopi. Dr. Maran pun memberitahu kepada petugas, namun para petugas tidak mempedulikan hal tersebut. Naluri seorang dokter seketika muncul. Dia lalu menerobos ruang pemeriksaan dan berlari untuk menolong wanita itu. Dengan menggunakan sedotan dan kartu kredit, dia menyayat leher wanita itu dan menyedot darahnya, sehingga wanita itu langsung sadarkan diri. Orang-orang di bandara sontak menembuki Dr. Maran. Dokter yang datang ke bandara mengetahui jika itu adalah Dr. Maran, memberitahukan pada si wanita jika dia beruntung mendapat penanganan dari dokter bedah terbaik di dunia. Petugas yang tadi memeriksa Dr. Maran pun kaget dan langsung meminta maaf dan memberi hormat pada Dr. Maran. Dr. Maran berkata, "Tolong jangan menilai orang hanya dari penampilannya saja." Dr. Maran pergi ke Perancis untuk menghadiri undangan dari Asosiasi Dokter Bedah Eropa untuk mendapat penghargaan sebagai orang yang paling berperi kemanusiaan tahun 2017. Hal itu karena Dr. Arjun hanya menerapkan tarif Rp5 saja, atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.000, tidak peduli orang itu sakit keras ataupun sakit ringan. Penghargaan itu lalu diberikan oleh Ketua Asosiasi Dokter India yang bernama Dr. Arjun. Thank you. It's my mother tongue, Tamil. Hope you guys don't mind. Setelah itu, dokter menawarkan kepada Dr. Maran untuk bekerja di rumah sakitnya, namun dokter menolak tawaran tersebut. Dr. Arjun yang tidak terima tawarannya ditolak, lalu mengancam Dr. Maran akan menutup kliniknya. Dr. Maran yang tidak takut
kemudian menanyakan apakah dengan pakaian tradisional, lalu menganggap dia orang bodoh, Dr. Maran malah balik mengancam Dr. Arjun akan menghajarnya. Dr. Maran lalu pergi meninggalkan Dr. Arjun yang gemeteran. Pada malam harinya, ketika Dr. Maran ingin minum kopi di kafe, dia bertemu dengan dua orang wanita cantik yang salah satunya adalah asisten Dr. Arjun yang bernama Anna Pallavi. Pallavi tampak kebingungan karena uangnya kurang, dia hanya membawa 5 rupiah sedangkan harganya 10 rupiah. Dr. Maran lalu menghampiri wanita itu dan menunjukkan keahliannya dalam bermain sulap. Dr. Maran menyulap uang 5 rupiah menjadi 40 rupiah. Ketika sedang asik minum kopi, tiba-tiba ada segerombolan perampok yang memasuki kafe tersebut. Lalu Dr. Maran menghajar para perampok itu dengan trik sulap dan kemampuan bela diri yang Dr. Maran miliki. Nobody move! Give us your money now! I said give it now! Setelah itu, Dr. Maran mengajak Pallavi untuk ketemuan di taman. Pada saat ketemuan di taman itulah, Dr. Maran kemudian mengajak Pallavi untuk melihat pertunjukan sulap. Selain itu, Pallavi juga diminta agar mengajak Dr. Arjun untuk ikut melihat pertunjukan tersebut. Malam pertunjukan pun tiba. Dengan menggunakan topeng, Dr. Maran mempersembahkan pertunjukan sulap yang memukau penonton. Kemudian Dr. Maran meminta Dr. Arjun menjadi relawan untuk trik sulap di dalam kotak kematian. Pada awalnya, Dr. Arjun sangat senang mengikuti hal tersebut, tapi ketika Dr. Maran membuka topengnya, Dr. Arjun langsung gemetar. Dr. Maran kemudian mengatakan pada Dr. Arjun jika ini adalah karma dari kejahatan yang dulu kau lakukan. Dan tiba-tiba Dr. Maran langsung membunuh Dr. Arjun. Selanjutnya, Randy yang mendapat laporan pembunuhan yang melibatkan warga India langsung terbang ke Perancis. Di sana dia bertemu dengan sahabat Dr. Arjun yang bernama Dr. Daniel. Dengan sombong, Dr. Daniel meminta Randy untuk menuntaskan kasus tersebut. Sementara itu, Dr. Maran yang baru pulang dari Perancis disambut oleh para tetangganya dengan meriah. Semua orang tampak bangga dengan penghargaan yang didapatkan oleh Dr. Maran, termasuk Menteri Kesehatan. நீங்களே ஏதாவது பெட்டரா யோசிச்சு வச்சிருப்பீங்கண்ணா. Tak hanya itu, Dr. Maran juga diminta untuk menjadi narasumber dalam acara televisi. Namun sayangnya, Dr. Maran tidak pernah mau untuk menghadiri undangan di TV. Pihak stasiun TV kemudian mengutus presenter TV bernama Tara untuk mengundang Dr. Maran. Berkat aksi kocak yang dilakukan oleh Tara, akhirnya Dr. Maran pun mau memenuhi undangan dari stasiun televisi tersebut. Dalam wawancaranya bersama Tara, impian Dr. Maran adalah memberi pelayanan dan obat-obatan yang berkualitas secara gratis pada semua orang. Pertemuan antara Dr. Maran dan Tara menimbulkan benih cinta di antara mereka, sehingga mereka akhirnya berpacaran. Kemudian kita kembali dibawa ke tempat pemeriksaan Dr. Maran. Di sana Dr. Maran menceritakan mengapa penculikan tersebut bisa terjadi. Pada 2 minggu sebelumnya, ada seorang anak supir bajai bernama Po. Ketika mau berjalan menuju sekolah, tiba-tiba Po tertabrak oleh truk yang sedang melaju kencang. Oleh karena itu, Po kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, supir ambulan menelpon Ganesh, perantara pasien dan rumah sakit. Ganesh lalu memerintahkan agar Po dibawa ke rumah sakit Unimercy dengan tujuan mereka dapat mendapat komisi yang besar dari rumah sakit tersebut. Padahal jarak rumah sakit itu jauh dan sebenarnya ada rumah sakit yang lebih dekat. Sesampainya di sana, Dr. Babu melihat kondisi Po. Dr. Babu mengatakan jika dia tidak mungkin tertolong, seandainya saja dia tiba 10 menit lebih awal, maka masih bisa ditolong. Namun manajer rumah sakit yang bernama Kumar meminta agar merahasiakan hal tersebut kepada keluarga pasien. Dia akan meminta keluarga pasien untuk melakukan operasi dan setelah biayanya dilunasi, dia baru akan bilang dengan kondisi sebenarnya.
Lalu manajer rumah sakit menemui ayah Po. Dia mengatakan jika anaknya harus segera dioperasi jika ingin selamat. Untuk itu, orang tua Po harus melunasi biaya operasi sebesar Rp600.000 atau 6 lakhs. Ayah Po yang hanya seorang supir bajai sangat bingung. Dia sampai meminjam sana-sini untuk menjual seluruh harta bendanya, namun hanya dapat terkumpul sebanyak 4,5 lakhs. Akhirnya, operasi itu pun dilakukan. Tak lama kemudian, Po meninggal dunia. Orang tua Po yang tahu putrinya meninggal langsung histeris, tapi bukannya empati, manajer rumah sakit malah memarahi mereka karena mengganggu pasien yang lain. Orang tua Po kemudian meminta untuk melihat jasad anaknya, tapi tidak diperbolehkan oleh sang manajer sebelum mereka melunasi biaya rumah sakit. Ibu Po yang tidak tahu putus asa memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung rumah sakit. Randy tampak menangis mendengar cerita Dr. Maran. Lalu Randy menanyakan bagaimana kondisi keempat orang yang diculik kemarin. Dr. Maran kemudian memberitahukan koordinat di mana keempat orang itu berada. Dr. Maran juga berkata jika Randy dapat menemukan mereka kurang dari 10 menit, maka mereka masih selamat. Namun sayangnya, Randy dan anggotanya baru sampai setelah 10 menit. Akhirnya mereka semua telah tewas. Sopir ambulan ditemukan mati di bak bahan kimia. Perantara rumah sakit mati membeku, manajer rumah sakit mati dalam mesin giling, sedangkan dokter Babu mati kekurangan oksigen. Selanjutnya, di tempat lain, Dr. Daniel yang merupakan presiden direktur rumah sakit Unimercy meminta jajarannya membersihkan nama baik rumah sakitnya akibat tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh Ibu Po. Namun ketika dia melihat siaran wawancara Dr. Maran dengan Tara, Dr. Daniel teringat masa lalunya dan marah. Dr. Daniel kemudian menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Kasih untuk membunuh Dr. Maran. Pada suatu malam, Dr. Maran dijebak oleh seseorang, lalu dia dipukuli oleh anak buah Kasih. Ketika Kasih akan membunuh Dr. Maran, tiba-tiba muncul orang yang sangat mirip dengan Dr. Maran. Dia langsung menghajar Kasih dan anak buahnya. Lalu Dr. Maran dibawa oleh Fadifu ke markas lelaki misterius itu. Saat Dr. Maran sadar, dia kaget karena ada orang yang mirip sekali dengannya. Fadifu kemudian menceritakan kejadian sesungguhnya. Dahulu pada tahun 1979, ada seorang jagoan yang sangat bijak bernama Telepati Vetri Maran. Dia adalah orang yang sangat disegani oleh warga desanya karena kemampuan dan budi baiknya. Dia sering membantu warga, bahkan ketika ada orang luar yang ingin menyabotase tanah warga, Telepati Vetri Maran yang membantu dan mengusir mereka. Selanjutnya, agar tanah itu tak kembali sengketa, Telepati mengusulkan agar dibangun kuil di tanah tersebut. Setelah beberapa lama, kuil itu pun jadi, tapi saat acara peresmian, ada orang yang sengaja membakar kuil itu. Telepati pun bergegas menyelamatkan anak-anak dan para warga. Namun naas, ada 2 anak kecil yang tak bisa diselamatkan akibat jatuh dari rumah sakit. Oleh karena itu, Telepati memutuskan untuk membangun rumah sakit di desa itu, tapi biaya untuk membangun rumah sakit tidaklah sedikit. Dengan semangat para warga menyumbangkan emas yang mereka miliki, beberapa tahun kemudian rumah sakit pun selesai dibangun. Kemudian dokter yang bertugas di rumah sakit itu adalah Dr. Daniel dan Dr. Arjun. Pada awalnya, pelayanan rumah sakit itu berjalan seperti biasa, sampai pada suatu ketika Dr. Arjun menipu Telepati mengenai kepemilikan rumah sakit tersebut. Tak hanya itu, saat istri Telepati yang bernama Aisyu akan melahirkan anak keduanya di rumah sakit itu, Dr. Daniel meminta pada Dr. Arjun untuk melakukan operasi sesar, padahal tidak terjadi apa-apa dengan kandungan Aisyu dan dapat lahir secara normal. Dr. Daniel meminta Dr. Arjun untuk melakukan eksperimen tentang operasi sesar dengan artian Aisyu dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dr. Daniel mengatakan pada Telepati jika bayinya terlilit tali pusar sehingga harus dilakukan operasi sesar. Telepati yang tak begitu memahami tentang kesehatan kemudian menyetujui tindakan operasi itu. Dan operasi itu dilakukan,
Telepati bersama Maran, putra pertamanya, menunggu di luar ruangan. Namun karena tak memahami soal anestesi atau obat bius secara benar, Aisyu mendadak mengalami kejang karena overdosis obat bius. Tak hanya itu, bayi yang dilahirkan juga tidak menangis. Dr. Daniel lalu memerintahkan bayi itu dibuang ke tempat sampah dan Dr. Daniel meninggalkan Aisyu dalam kondisi sekarat. Maran seperti mendapat panggilan batin, tiba-tiba lari ke dalam ruangan. Telepati yang mengejar Maran sontak kaget mendapati istrinya sedang sekarat. Aisyu mengatakan pada telepati jika ada yang tidak beres dalam rumah sakit itu. Dia juga mengatakan jika biar dia saja yang menjadi korban pertama dan terakhir di rumah sakit tersebut dan jangan ada lagi korban selanjutnya. Telepati yang marah mencari Dr. Daniel sambil menggendong Maran. Namun telepati malah dilempari botol oleh Cassie dan para anak buah Dr. Daniel. Untuk menyelamatkan Maran, telepati meletakkan Maran pada sebuah truk, lalu dia dengan berani melawan Cassie serta anak buahnya. Dalam pertarungan itu, telepati dapat memotong tangan Cassie, namun sayang Daniel menusuk telepati dari belakang hingga telepati meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, telepati sempat mengatakan akan ada 2 orang yang akan membalas dendam pada Dr. Daniel. Kejadian itu dilihat oleh Fadifu yang saat itu masih remaja. Kemudian Maran diasuh oleh seorang janda, sedangkan bayi yang dibuang ke tempat sampah tiba-tiba menangis lalu dirawat oleh seorang pesulap serta diberi nama Vetri. Dari cerita Fadifu, diketahui pria misterius itu adalah Vetri, adik Dr. Maran. Kembali ke tempat interogasi Dr. Maran, setelah mendapat beberapa keterangan, Randy baru sadar jika yang ditangkap bukanlah Dr. Maran tetapi Vetri. Di sini diketahui jika pesulap yang membunuh Dr. Arjun adalah Vetri. Pada kesempatan itu, Vetri juga mengatakan jika dia melakukan ini agar bisa menceritakan pada Randy. Karena Randy adalah polisi baik, Randy kemudian menanyakan di mana Dr. Maran sekarang. Vetri kembali memberikan koordinat keberadaan Dr. Maran. Lalu dengan menggunakan trik sulap, Vetri pun kabur dari tempat itu dan kembali ke markasnya. Di sana Vetri dan Dr. Maran kembali mengecoh polisi dengan bertukar pakaian sebelum polisi datang untuk meringkus Vetri. Sehingga polisi kembali salah tangkap. Berita mengenai polisi berhasil menangkap Vetri sampai pada Dr. Daniel. Kemudian, Dr. Daniel menyuruh keponakannya yang bernama Michelle ke klinik Dr. Maran untuk memaksa Dr. Maran menandatangani sebuah surat. Sedangkan Dr. Daniel pergi ke kantor polisi untuk menemui Vetri, tapi betapa terkejutnya Dr. Daniel ternyata yang ditahan bukanlah Vetri, melainkan Dr. Maran. Dr. Daniel segera menelpon Michelle untuk meninggalkan klinik tersebut. Namun terlambat, Vetri sudah keburu menyayat nadi Michelle. Michelle lalu lari ke jalan untuk meminta pertolongan dan bertemu supir bajai yang juga ayahnya Po. Selanjutnya, Dr. Daniel dan anak buahnya menyerbu markas Vetri. Di sana Dr. Daniel dihajar dengan lemparan botol seperti yang dia lakukan dulu pada ayah Vetri. Kemudian dilanjutkan dengan perkelahian antara Dr. Daniel dan Vetri. Hingga akhirnya Dr. Maran dimasukkan ke dalam kotak yang digantung di depan rumah sakitnya, lalu dibunuh dengan cara disetrum listrik. Setelah ditangkap, ketika dia akan dibawa ke penjara, para wartawan menanyai Vetri mengenai motif tindakan yang dia lakukan. Dia mengatakan hal itu karena sistem pelayanan kesehatan yang buruk. Kemudian di dalam penjara, Vetri menonton berita jika ada jasad yang terpaksa digendong akibat tidak mampu menyewa ambulan. Mendengar berita itu, tiba-tiba Vetri pun menghilang. Seperti itulah kisah seorang dokter terbaik dunia dengan penampilan sangat sederhana yang berhasil membongkar praktik busuk di dunia kesehatan dengan cara yang tidak biasa. Dari film ini dapat kita pelajari tentang cara menilai seseorang, jangan hanya dari penampilannya saja, karena tidak tahu yang sebenarnya apa yang ada di dalam dirinya.
Menilai orang jangan hanya dari penampilan, karena di balik penampilan pasti tersembunyi kelebihan yang teristimewakan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.